dapat berfungsi untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas, terutama dalam mobilisasi. Namun bagaimana jika pembangunan fasilitas transportasi umum harus berhenti di tengah pembangunan dan hanya tersisa sebagian bangunan yang tak berfungsi? Seperti halnya monorail Jakarta. Proyek yang diusulkan pada tahun 2004 ini telah menuai banyak kritik dan kontroversi. Banyak protes dari warga yang meminta agar proyek mangkrak itu dilanjut atau dibongkar saja, daripada harus dibiarkan seperti nisan makam yang berada di tengah jalanan kota Jakarta. Pembangunan proyek monorail yang melintang sepanjang jalanan di Jakarta ini telah diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004 silam, selaku presiden pada saat itu. Ini kata mereka tentang mangkraknya monorail Jakarta, bak nisan di tengah jalanan kota Jakarta. Presiden pada saat itu, diumumkan pada Senin 14 Juni 2004 di pintu Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jalan Asia Afrika Selatan dengan tujuan mengurai dan mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya sudah titip pesan pada Sutioso, wanti-wanti, ini adalah suatu proyek yang cukup besar. Jangan main-main, karena proyek ini cukup besar, jadi harus dihitung secara komprehensif untuk bisa mendatangkan tenaga kerja yang cukup banyak. Lebih-lebih dalam menuju era baru menjadi kota metropolitan yang very city, very life. Mudah-mudahan dengan seluruh gotong royong dan disiplin yang harus ditegakkan, maka kita bisa menikmati transportasi monorail ini di kota pada 2006. Jakarta sudah lama memerlukan sistem transportasi yang memadai, dan pada hari ini saya bisa canangkan peletakan batu pertama sistem monorail. Diharapkan 2 tahun pembuatan, dan kalau semua planning matang, maka insya Allah tahun 2006 monorail sudah bisa digunakan. Apa kata Gubernur Jakarta? Aku kecewa kalau keadaan bertele-tele begini. Karena ya kalau terus-terusan seperti ini mungkin akan tertunda. Soal monorail, proyek ini bukan DKI, tapi punya PT Jakarta Monorail. Pemegang sahamnya saya nggak tahu. Jadi Pemprov hanya memberikan alignment rutenya, di mana selebihnya menjadi tanggung jawab pengembang. Setelah proyek ini terhenti selama 5 tahun dengan mengucap Bismillah pada tanggal 16 Oktober 2013, saya menyatakan proyek monorail oleh PT Jakarta Monorail saya nyatakan dilanjutkan kembali. Groundbreaking itu dari dulu sudah ada, mau 1000 kali nggak masalah, wong bukan duit kita. Ngapain sih kamu ribut itu? Orang bukan duit saya, bukan uang APBD kok ribut. Memang kita sudah berikan lampu hijau dengan syarat-syarat itu tadi. Nggak bisa disita juga karena tiang punya adikarya. Kalau kita mau pakai ya bayar, tapi saya jamin nggak bakal dibongkar lah. Mungkin dijadikan monumen terjadi penipuan atau dijadikan tiang untuk light rail. Harus dibongkar, kemudian tidak ada lagi jalur lambat dan jalur cepat. Kita akan tutup di situ sehingga lebar itu. Apa kata pengamat kota tentang monorail Jakarta? Sebelum bongkar, mereka tahu nggak masalahnya? Itu ada persoalan utang piutang itu. Utang piutang itu antara PT Adikarya dengan PT Jakarta Monorail kalau nggak salah. Katanya dulu DKI nggak terlibat. Itu tiang harganya 123 miliar, hampir 200 miliar. Itu yang punya Adikarya sudah punya kekuatan hukum, hak atas tiang itu ada di PT Adikarya, dan itu menjadi piutang PT Adikarya kepada katanya ya PT Jakarta Monorail. Katanya sih waktu itu. Karena dulu waktu zaman Pak Sutioso ingin cepat-cepat bangun monorail Jakarta, nah dipercepatlah pembangunan tiang-tiang itu, padahal persoalan keuangannya, pembiayaannya belum jelas. Karena waktu itu pemerintah daerah tidak boleh ngutang ke luar negeri, sumber pembiayaannya ada di situ padahal. Kalau sekarang kan model MRT langsung dari Jepang bisa, ada subsidi, ada bantuan dari pemerintah pusat. Nah pada waktu itu monorail nggak bisa, tapi langsung aja dibangun sama PT Adikarya. Tahu-tahu berhenti di zaman Pak Fook, dan akhirnya tiang-tiang itu jadilah tiang-tiang kegagalan. Pertanyaannya, kalau sudah ditanam, sudah keluar duit, masa main bongkar saja? Mana bisa? Itu ada perjanjian antar pihak di dalamnya.
itu PT Adikarya sudah terbuka, dia perusahaan publik, dia pub BUMN, dia sudah tanam uang di dalamnya. Nah, yang bongkar berani nggak bayar utangnya? Ini kata masyarakat tentang monorail Jakarta. Menurut Ibu, apakah monorail ini lebih baik dibongkar atau tetap dipertahankan? Mungkin bisa dibuat semacam patung atau apa gitu, kan udah ada rangkanya, jadi bisa dimanfaatkan. Kalau pemandangan Ibu lihat sekarang seperti apa perasaannya? Ya jelek, ya gitu. Terus ingat kalau pekerjaan yang belum kelar. Menurut saya mah ini kan udah jadi ya, tinggal diterusin aja untuk jembatan yang bisa dimanfaatkan untuk warga, jembatan layang atau apa untuk mengurangi kemacetan. Kalau ini dibongkar kan ya sama aja, buang-buang biaya. Kalau misalnya menurut Ibu memang harus dicabut atau memang dibikin sesuatu lagi? Dibikin ulang. Kalau dicabut menurut Ibu sayang nggak Bu? Ya nggak usah dicabut, ngapain dicabut? Udah dibikin kok malah dicabut. Kalau dicabut menurut Ibu sayang nggak Bu? Dicabut aja ya. Kalau sekarang melihat pemandangannya seperti apa dengan adanya besi-besi ini? Ya nggak indah, jadi menutupi pemandangan aja gitu. Konflik Jakarta monorail memang tak ada kejelasan. Tiang-tiang yang kini dianggap sebagai permasalahan estetika kota Jakarta yang menuai berbagai konflik hingga kini tak ada satupun pihak yang memberikan titik terang dan solusi seolah monorail Jakarta menjadi permasalahan yang